Saudara, hari ini topik saya adalah topik yang sangat penting, topik yang sangat kontroversial di beberapa gereja. Nanti saya akan kasih beberapa pandangan, ya, dan saya akan men-step bahwa saya mengikuti pandangan yang mana. Jadi topik hari ini adalah free will manusia di dalam 4 keadaan. Keadaan pertama adalah keadaan saat dia diciptakan di surga belum jatuh dalam dosa. Keadaan kedua adalah keadaan saat dia sudah jatuh di dalam dosa tapi belum dilahirkan kembali. Keadaan ketiga adalah keadaan dia sudah dilahirkan kembali. Dan keadaan keempat adalah saat dia dipermuliakan. Oke? Kita mulai dulu. Oke. Pertama, pertanyaan penting mengenai free will. Saudara, free will, kehendak bebas atau kekuatan keinginan manusia untuk dapat memilih, menaati Tuhan dan melakukan apa yang baik secara spiritual. Ya, saudara ingat, tidak terpisahkan dengan dosa dan penderitaan manusia, yaitu doktrin ketidakmampuan total manusia atau doktrin kehancuran total manusia yang ditulis disingkat dari T, total depravity. Ya, penting juga untuk mengetahui kemampuan apa yang hilang setelah kejatuhan manusia dalam dosa dan apa yang dia miliki setelah kejatuhan. Jadi kita penting untuk mengetahui sebelum kejatuhan manusia, kehendak bebas manusia itu bagaimana, dan setelah kejatuhan gimana. Jadi coba renungkan pertanyaan-pertanyaan penting di bawah ini. Ya, nah, apakah sekarang manusia dapat dengan cara yang sama ketika ia memisahkan dirinya dari Tuhan, kembali kepada Tuhan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri? Oke, yang kedua, dapatkah manusia dengan kemauannya sendiri dan dalam kondisi kejatuhannya menerima kasih karunia yang ditawarkan oleh Tuhan dan memulihkan dirinya sendiri ke posisi yang telah hilang oleh dosa? Oke. Dengan kata lain, dapatkah keinginan manusia menjadi penyebab manusia melakukan kebaikan atau kejahatan? Oke. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting mengenai free will. Oke, saudara. Jawaban beberapa pandangan untuk pertanyaan free will ini adalah, ya, beberapa pandangan ini saya sengaja tulis beberapa pandangan, tapi untuk gereja-gereja sekarang, terutama Katolik dan Armenians, kalian tahu ya, adalah bahwa begitu banyak anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada semua orang, ya, sehingga mereka dengan sendirinya dapat memilih kembali kepada Tuhan dan menaatinya. Jadi ada ajaran dalam gereja yang bilang manusia itu bisa respon, manusia itu bisa memilih untuk percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Oke? Namun saudara, kitab suci, Alkitab, kalau kita baca secara teliti, bagaimanapun juga tidak mengajarkan kita hal seperti itu. Sebaliknya, kitab suci dengan jelas mengajarkan bahwa tidak ada pekerjaan yang dapat diterima dan menyenangkan Tuhan yang dapat dilakukan oleh siapapun, saudara, tanpa pekerjaan supernatural dari Roh Kudus. Jadi manusia tanpa ada pekerjaan dari Roh Kudus tidak akan dapat memilih jalan kembali kepada Tuhan dengan sendirinya. Ya. Meskipun demikian, saudara, ingat, semua tindakan kehendak, ya, baik atau buruk, dilakukan dengan bebas dan sama sekali tidak dipaksakan. Jadi walaupun manusia tidak dapat melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan, tetapi tindakan itu dilakukan dengan bebas dan sama sekali tidak dipaksakan. Ingat ini dulu.
Nanti seiringnya slide berikutnya Anda akan mengerti apa yang saya maksud dengan ini. Ya, dengan kata lain, Alkitab mengajarkan bahwa manusia, ya, sejak kejatuhan dalam keadaan alami yang rusak, telah kehilangan semua kemampuan keinginan untuk melakukan kebaikan rohani yang menyertai keselamatan dan tidak mampu dengan kekuatannya sendiri untuk mengubah dirinya sendiri. Oke. Nah, ini adalah pendahuluan tentang free will, kira-kira seperti ini. Nah, dalam pembahasan kali ini ya akan dibahas free will dalam 4 keadaan manusia. Yang pertama adalah the state of innocence, yaitu saat manusia diciptakan dan belum jatuh dalam dosa. Free will-nya seperti apa? Oke? Yang kedua, the state of natural, keadaan alamiah, yaitu saat manusia jatuh ke dalam dosa, dia dilahirkan natural dan belum dilahirkan kembali. Oke? Yang ketiga adalah the state of grace, adalah saat manusia telah dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah, tapi masih di dunia. Oke? Yang keempat adalah the state of glorification, yaitu pada saat manusia mengalami kebangkitan tubuh baru dan dipermuliakan bersama-sama Kristus selamanya. Jadi ada 4 keadaan manusia, the fourth state. Free will manusia seperti apa dalam 4-4-nya ini? Ya. Pertama, saya akan jelaskan the state of innocence, yaitu pada saat manusia belum jatuh dalam dosa. Tuhan itu menciptakan manusia seperti apa sih? Oke. Seberapa besar kebebasan berkehendak sebelum kejatuhan, yaitu saat Tuhan menciptakan Adam? Oke. Pengkhotbah 7 ayat 29, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Oke. Dalam state of innocence ini, Adam memiliki pikiran yang diterangi dengan pengetahuan yang sempurna tentang Tuhan dan kehendak yang menyerahkan seluruh ketaatan kepada Tuhan melalui tindakan yang sukarela. Ya, karena Tuhan tidak mau menciptakan suatu automata, Tuhan tidak mau menciptakan suatu robot. Dia menciptakan Adam dengan jujur, dengan pengetahuan yang sempurna dengan Tuhan, dan kehendak yang menyerahkan keseluruhan ketaatan kepada Tuhan, tetapi melalui suatu kehendak bebas, tindakan yang sukarela. Namun, kehendak ini tidak begitu ditegaskan dalam pengetahuan agar tidak mungkin jatuh oleh kehendak bebasnya. Jadi ada kemungkinan bisa jatuh dalam kehendak bebasnya. Ya, dengan kata lain, Adam bebas memilih yang baik dan yang jahat. Ini mungkin terus berdiri dengan baik jika dipelihara oleh Tuhan, atau mungkin condong dan jatuh kepada kejahatan jika ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sedang membuat suatu manusia yang independen. Dia mau lihat, saya sudah menciptakan manusia yang jujur, yang sempurna tentang pengetahuan tentang Tuhan, ya. Tetapi saya beri free will. Apakah manusia bisa tetap istilahnya cenderung untuk menyerahkan seluruh ketaatannya kepada Tuhan, ya kan? Adam memiliki salinan hukum Tuhan tertulis dalam hatinya, seperti kunci yang dipasang pada semua bangsal kunci dan dapat membukanya. Demikian pula Adam memiliki kekuatan yang sesuai dengan semua perintah Allah dan dapat mematuhinya dengan sempurna. Oke, tetapi ya, Adam masih ada kehendak bebas yang bisa memilih yang jahat. Oke. Saudara, Pelagianisme, Arminianisme, dan Katolik Roma, nanti kalau kalian tidak tahu ini apa, kalian boleh cek di Google, saya tidak mau terangkan di sini, ya. Semuanya memiliki satu kesamaan. Semuanya mengajarkan bahwa keinginan manusia adalah netral saat manusia dilahirkan, ya saudara. Jadi masih bebas untuk memilih apa yang baik dan yang jahat, ya. Ya, mereka bilang adalah ini. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa dengan kejatuhannya ke dalam keadaan berdosa,
manusia telah kehilangan semua kemampuan keinginan untuk kebaikan rohani yang menyertai keselamatan. Oleh sebab itu, sebagai manusia duniawi, sama sekali tidak menyukai kebaikan dan mati dalam dosa. Dia tidak dapat dengan kekuatannya sendiri untuk mengubah dirinya atau mempersiapkan dirinya untuk keselamatan. Ya, jadi Paulus, Agustinus, Puritan, dan Calvin tidak percaya bahwa kehendak itu netral. Ya, melainkan apa yang diajarkan Alkitab. Mazmur 51 ayat 5, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, Paulus, Agustinus, Calvin memiliki pandangan bahwa semua umat manusia berdosa di dalam Adam dan bahwa semua manusia oleh karena itu semua mati karena dosa, yaitu kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kehendak kita tidaklah netral, tapi kehendak kita tertawan oleh dosa, tertawan oleh perbudakan dosa. Yang namanya diperbudak itu, ya, budak itu di dalam satu kerangkeng budak itu boleh nggak pergi jalan-jalan ke luar negeri? Nggak boleh. Dia bebas nggak untuk bertindak di dalam kerangkeng itu? Bebas bertindak. Dia mau makan, dia mau minum, ya, tetapi hanya di dalam kerangkeng perbudakan dosa itu. Dia nggak boleh pergi ke Singapura jalan-jalan, nggak boleh, karena dia dalam perbudakan. Demikian juga kita dalam perbudakan dosa, ya. Kehendak kita bebas di dalam lingkaran perbudakan itu sendiri, saudara. Oke? Nah, jadi doktrin ketidakmampuan total atau total depravity yang menyatakan bahwa manusia mati dalam dosa dan oleh karena itu tidak dapat memilih yang baik untuk dapat menuju keselamatan, ya. Tapi tidak mengajarkan bahwa semua orang itu sama buruknya, tidak. Bahwa siapapun bisa seburuk dia bisa jadi, enggak juga. Bahwa setiap orang benar-benar miskin kebajikan, bukan itu, saudara. Bahwa kodrat manusia sendiri itu jahat, bukan, saudara. Bahwa roh manusia tidak aktif, tidak. Bahwa tubuh telah mati, ya. Ini memang mengajarkan bagaimanapun juga bahwa manusia yang jatuh, meskipun tidak dapat melakukan apa yang baik, tidak pernah dipaksa untuk berbuat dosa. Sebaliknya, dia melakukannya dengan keinginan bejatnya sendiri. Dia berkehendak untuk berbuat dosa. Dan inilah masuk ke dalam the state of natural, yaitu keadaan manusia alamiah. Saudara, dalam keadaan alamiahnya yang rusak, manusia dengan bebas memilih kejahatan tanpa paksaan atau batasan apapun atas keinginannya. Ini namanya kehendak bebas. Memang ia tidak dapat melakukan sebaliknya karena berada di bawah perbudakan dosa, ya. Dia tidak dapat melakukan sebaliknya karena berada di dalam perbudakan dosa. Jadi ketika Adam berdosa, dia dan semua keturunannya termasuk kita jatuh ke dalam the state of natural, keadaan alamiah dan rusak, saudara. Dia akan tetap dalam keadaan ini kecuali dia dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus. Disinilah Anda berada jika Anda belum bertobat, yaitu the state of natural. Ya, deskripsi Alkitabiah tentang keadaan alamiah ini adalah sebagai berikut. 1. Keberdosaan keadaan alamiah manusia. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dan faktanya adalah bahwa segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Ini adalah fakta, saudara. Jadi manusia bebas bertindak, bebas, tetapi mereka tidak bisa membuahkan kebaikan, menyenangkan hati Tuhan. Nah,
Penderitaan keadaan alamiah manusia. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya. Jadi kami hidup di dalam nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Jadi pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Maksudnya apa? Kehendak kita itu hidup dalam nafsu daging dan pikiran yang jahat. Artinya apa? Kita tidak bisa hidup. Ya, kita tidak bisa berkehendak untuk membuahkan kebaikan. Oke, ketidakmampuan manusia untuk memulihkan dirinya sendiri. Roma 5 ayat 6, karena waktu kita masih lemah. Maksudnya apa? Belum bisa merespon kepada Tuhan. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi, ketidakmampuan manusia untuk memulihkan dirinya sendiri. Jadi waktu kita menginjil, kita tidak menginjil, kita nggak bisa paksain orang untuk kamu pilih Yesus atau pilih dunia. Aduh saudara, dia nggak bisa milih, ya. Walaupun dia pilih banyak masuk ke gereja, ya, itu kebanyakan mereka itu dia punya hasrat, kehendak, keinginan itu bukan benar-benar untuk mencari Tuhan. Ya. Cari jodoh ya. Cari kemuliaan ya. Cari harta ya. Ya. Itu banyak. Ya. Dia orang tidak suka sama Alkitab. Yang dia suka adalah ya begitu. Ya. Karena mereka tidak tertarik hal-hal itu. Kenapa? Ketidakmampuan mereka, saudara, untuk mengikuti hal yang baik. Karena apa? Mereka belum dilahirkan kembali, ya. Jadi mereka hidup oleh hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran mereka, saudara. Oke. Nah, dalam keadaan alamiah yang belum diperbaharui ini, manusia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik secara spiritual. Manusia adalah seorang budak. Dia berada di rumah penjara setan dan tidak memiliki kunci untuk keluar. Jadi 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26 ini penting sekali saudara dengerin. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat apa? Kehendaknya. Jadi, kehendak orang dalam state of natural, kehendak manusia dalam keadaan dosa adalah kehendak mereka tertawan oleh perbudakan dosa, tertawan oleh jerat iblis. Mereka bebas melakukan sesuatu, tapi dalam ranah itu. Kayak lalat, bebas melakukan sesuatu. Dia bisa pergi ke sampah satu, pergi ke sampah lain. Dia bisa milih sampah yang ini, dia nggak milih sampah yang itu. Tetapi dalam lingkup sampah. Karena lalat tidak bisa pergi ke bunga. Karena apa? Dia tertawan oleh sifat dia sebagai lalat yang harus pergi ke sampah. Dia bebas melakukan apa saja, tapi dalam ranah sampah saja, saudara. Itu dia. Sama seperti orang yang tertawan dalam state of natural. Ya.
Dalam keadaan alamiah ini, manusia buta secara rohani, tidak dapat melihat, tulis secara rohani, tidak dapat mendengar, dan lebih buruk lagi mereka mati karena pelanggaran dan dosa. Tetapi ada Tuhan di sorga yang dapat membuka mata yang buta, yang dapat membuka telinga yang tuli, dan memberkati namanya yang suci, yang dapat dan benar-benar membangkitkan orang mati. Jadi bagaimana Tuhan mempengaruhi keinginan manusia? Nah, setelah manusia dilahirkan kembali, ya saudara, agar kita bisa pelan-pelan in tune pada kehendak Allah, ya, dia menjadikan objek keadaan kepada pemahaman yaitu firman Tuhan. Melalui ini secara efektif bergerak dan memiringkan keinginan. Keinginan kita itu di switch, ya. Oleh karena itu, meskipun mereka memilih apa yang dikehendaki Tuhan, mereka tetap melakukan atas pertimbangan dan pilihan mereka sendiri. Karena itu, manusia bertindak dengan bebas. Ya, jadi mereka walaupun mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, ya, kalau Tuhan telah mempengaruhi keinginan manusia lewat firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang ada di dalam pertimbangan manusia itu membuat manusia untuk memilih menjadi pertimbangan mereka dan menjadi pilihan mereka sendiri. Karena itu manusia masih bertindak dengan bebas. Jadi Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak, ya, Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana berubah oleh pembaharuan budimu? Yaitu dengan pemahaman akan firman Tuhan. Jadi apa yang dapat dilakukan dalam kondisi alamiah ini sehubungan dengan kebaikan? Nah, saudara, beberapa kekuatan masih tersisa untuk melakukan kebaikan sipil. Seperti menjalankan keadilan, berderma, dia bisa melakukan tindakan belas kasihan, amal, ya. Dia bisa menjauhkan diri dari pencurian, pembunuhan, ya. Beberapa orang kafir memiliki beberapa kebajikan. Namun, saudara, ya, mereka bisa memiliki beberapa kebajikan. Namun, mereka tidak dapat melakukan kebaikan spiritual atau supernatural yang menyenangkan dan diterima oleh Tuhan. Ya. Amsal 21 ayat 4, jadi mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Kadang-kadang menurut orang fasik mereka berderma, mereka bangga, mereka mulia gitu. Menurut mereka secara manusia mereka sudah memiliki kebajikan, tapi secara Tuhan spiritual itu adalah dosa. Ya, yang belum dilahirkan kembali tidak memiliki kekuatan untuk hal-hal surgawi, baik dalam kecerdasan dan kemauannya, yang darinya kehendak bebas muncul, ya. Jadi mereka yang bisa melakukan beberapa kebaikan sipil, saudara, kayak berderma kayak gitu-gitu, ya. Tapi sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk hal-hal surgawi, ya, yang darinya kehendak bebas muncul. Jadi orang yang belum dilahirkan kembali tidak dapat melakukan kebaikan rohani karena dia sudah mati secara rohani. Pertama-tama dia harus dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus yang memperbaharuinya. Irresistible grace, ya. Ya. Nah, ini beberapa contoh nyata, ya, untuk membuktikan the state of natural, saudara, ya. Kondisi alamiah ini adalah bukti bagaimana kita dilahirkan ke dunia ini sejak kejatuhan. Manusia tidak terlahir netral, ya. Ia lahir dengan sifat berdosa, ya. Orang tua seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk mempercayai bahwa anak-anak dilahirkan dengan sesuatu selain dari sifat netral. Ya. Pertama, saudara, orang tua tidak merasa perlu untuk mengajar anak kecil mereka untuk berbohong. Benar nggak, saudara? Orang tua nggak pernah ngajar anak kecil untuk berbohong, kan? Kalau netral kan berarti harus diajarin berbohong, barusan mereka bisa berbohong, kan? Ya. Kalau mereka sudah cenderung kejahatan mereka tanpa diajarin berbohong, mereka sudah bisa berbohong, ya. Mereka segera belajar yang apa Alkitab katakan. Mazmur 58 ayat 3, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat.
Jadi dikatakan apa? Sejak dalam kandungan mereka sudah berdusta, sudah bisa bohong tanpa diajarin, ya. Orang tua tidak perlu mengajari anaknya untuk marah. Akan marah sendiri, kok bayi aja bisa marah. Gitu kan ya. Kita semua telah melihat anak-anak menjadi sangat marah sebelum mereka dapat berbicara atau berjalan. Dan menurut ajaran Tuhan Yesus, amarah adalah ibu dari. Oke? Oke. Saudara, anak-anak bukanlah pendosa karena mereka berdosa. Mereka berdosa karena mereka dilahirkan sebagai orang berdosa. Itu adalah sifat alami mereka. Ini menggarisbawahi fakta bahwa kehendak dalam keadaan ini hanya dapat bertindak sesuai dengan sifatnya. Ingat ya, jadi kehendak bebas kita hanya dapat bertindak sesuai dengan sifatnya. Memang benar mereka bebas, tetapi hanya bebas bertindak sesuai dengan sifat alamiahnya. Saudara, kita tidak bebas terbang karena kita tidak memiliki sifat seperti burung. Ya, domba tidak akan memakan sampah seperti babi. Mengapa? Bukan karena domba tidak mempunyai mulut dan gigi, tapi karena sifatnya, saudara. Ya, babi tidak akan makan rumput bukan karena ia tidak bebas, tapi karena ia bebas hanya untuk bertindak sesuai dengan sifatnya. Begitu pula manusia. Kita bebas nggak? Yes, bebas melakukan sesuatu, tapi ya hanya bertindak sesuai dengan sifat alamiah kita. Ya kan? Jadi free will dalam state of natural, manusia hanya bebas bertindak sesuai dengan sifat alamiahnya, yaitu cenderung dengan kejahatan, saudara. Jadi apa yang kita putuskan tidak bisa melakukan yang baik, hanya bisa bertindak dengan kejahatan. Waktu pertama state of innocent, manusia itu bisa bebas memilih apa yang baik dan yang jahat. Waktu jatuh ke dalam dosa, free will manusia ada dalam the state of natural, yaitu manusia hanya bebas bertindak sesuai dengan sifat alamiahnya. Mereka bisa cari Tuhan? Tidak, saudara. Mereka bisa kucuk-kucuk tiba-tiba aku bertobat? Tidak, saudara. Yang bisa lakukan itu hanya ada dalam kuasa Roh Kudus, ya. Tuhan Yesus membuat poin ini sangat jelas ketika dia menyatakan bahwa pohon dikenal dari buahnya. Kalau sifatnya begitu, ya buahnya pasti begitu, gitu saudara. Kalau sifat alamiah manusia mencerung kejahatan, ya dia selalu pasti akan berbuat dengan kejahatan. Gak bisa berbuat yang baik. Gak bisa pohon nangka keluar pohon apel, saudara. Jadi ilustrasi kehendak bebas Tuhan Yesus di sini akan membantu kita dalam memahami subjek yang sangat penting namun kontroversial. Ya, ini the state of natural. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan ya. Dengan demikian, dalam keadaan natural, Roh Tuhan menyatakan bahwa satu, setiap imajinasi hati manusia sejak lahir adalah jahat. Kejadian 6 ayat 5, 8-21. Yang dua, tidak ada yang benar, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mencari Tuhan. Roma 3 ayat 10-11. Yang ketiga, semuanya tidak berguna, rusak, tidak ada rasa takut akan Tuhan, penuh dengan penipuan, kepahitan, dan segala jenis kejahatan dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 3. Yang keempat, pikiran duniawi adalah permusuhan terhadap Tuhan dan bahkan tidak meninggalkan kita kekuatan untuk berpikir dengan pikirannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 7, 2 Korintus 3 ayat 5. Oleh karena itu, saudara, saya sependapat dengan Agustin bahwa manusia dengan menggunakan keinginan bebas yang buruk, kehilangan dirinya, sehingga manusia yang jatuh dan bejat tidak memiliki kebebasan yang nyata. Kehendak bebasnya tertawan pada nafsu yang menaklukkannya dan mengikatnya. Ya, ini adalah the state of natural. Ya, dengan cara yang sama, Tuhan menyatakan bahwa itu adalah pekerjaannya sendiri. Satu, untuk memperbarui hati dari batu menjadi daging. Ya, Yeskiel 11:19. Untuk menuliskan hukumnya di dalam hati dan menaruhnya di dalam pada bagian yang dalam. Yeremia 31 ayat 33. Untuk membuat kita berjalan di dalam ajarannya. Yeskiel 11 ayat 20. Untuk memberikan keinginan baik dan hasil dari itu. Filipi 2 ayat 13.
Untuk menaruh rasa takut namanya masuk ke dalam hati kita, agar kita tidak pernah menarik diri darinya. Yeremia 32 ayat 39. Yang 6, untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah Dia mulai di dalam kita sampai hari Kristus. Ini semua bukan pekerjaan kita, saudara. Manusia tidak dapat, tapi ini semua adalah pekerjaan dari Tuhan. Dia menyatakan bahwa itu adalah pekerjaannya. Ya. Dua lagi state of natural ya. Di sini kami menyimpulkan sekali lagi dengan Saint Augustine. Saudara, karena ini saya ambil ini dari pemahaman Saint Augustine, saudara, yang ditulis pada tahun 300 Masehi ya, bahwa anak-anak Allah digerakkan oleh rohnya untuk melakukan apa yang menurut kehendak Allah. Jadi harus digerakkan oleh rohnya. Mereka ditarik olehnya keluar dari keadaan tidak mau, dibuat menjadi rela, saudara ya. Sejak kejatuhan hanya karena anugerah Allah yang mendekatkan manusia kepadanya. Kita tahu bahwa tidak ada hal baik yang menjadi milik kita dapat ditemukan dalam keinginan kita, ya. Dengan besarnya dosa pertama, kita kehilangan kebebasan keinginan untuk percaya kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, bukan manusia menghendaki atau bertindak, atau bukan manusia yang tidak menghendaki atau bertindak, tetapi karena Allah mempengaruhi baik keinginan maupun tindakan. Mempengaruhi aja, saudara ya. Oleh karena itu, saya tidak percaya bahwa keputusan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dengan keputusan membuat manusia menjadi pasif atau lembam. Sebaliknya, yang terjadi justru sebaliknya. Kasih karunia tidak membunuh manusia. Perjanjian itu tidak menganggapnya sebagai kaleng, atau sepotong kayu, atau robot, atau otomata. Itu menguasai manusia, itu memegang seluruh keberadaannya, dengan semua kemampuannya, kekuatan jiwa dan tubuhnya, untuk waktu dan kekekalan. Jadi anugerah kedaulatan Allah tidak memusnahkan keinginan manusia. Tetapi dia punya sifat aja dirubah, saudara. Itu mengatasi keengganannya. Itu tidak menghancurkan keinginannya, tetapi membebaskannya dari dosa. Itu tidak menahan atau melenyapkan hati nuraninya, tetapi membebaskannya dari kegelapan. Irresistible grace, kasih karunia, menciptakan kembali manusia secara keseluruhan, dan dalam memperbaharuinya, menyebabkan dia untuk mencintai dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan dengan bebas. Jadi itu adalah the state of natural. Free will manusia hanya bisa berbuat cenderung kejahatan. Nah, kita masuk ke dalam keadaan ketiga, yaitu the state of grace, adalah keadaan di mana kita telah dilahirkan kembali. Dalam keadaan ini, manusia tersebut adalah orang kudus sekaligus adalah orang berdosa pada saat yang sama. Dalam keadaan ketiga ini, kehendak bebas untuk memilih adalah milik seseorang sebagai orang yang dilahirkan kembali, tetapi keinginannya belum sempurna karena akan berada dalam keadaan dimuliakan barusan sempurna. Ya, dalam keadaan rahmat ini, the state of grace, keinginannya tidak lagi menggunakan kebebasannya secara terbuka untuk melakukan apa yang jahat seperti state of natural, seperti yang dilakukan sebelum kelahiran kembali. Sekarang kehendak memilih keduanya, sebagian yang baik dan sebagian lagi yang jahat. Ya, dalam keadaan ini, jadi bukan kemampuan untuk memilih yang baik itu dibukakan, saudara, untuk kemampuan untuk memahami kehendak Allah ya. Dalam keadaan ini ada kebebasan dari perbudakan dosa dan kuasa dosa. Jadi dia tidak lagi dikerangkeng di sini. Jadi orang yang diperbudak itu dan dilepaskan, saya mau ke Singapura jalan-jalan, bisa nggak? Dia bisa memilih ke Singapura, atau dia bisa memilih, ya saya tinggal di sini dulu dah sementara, oke? Ya, jadi begitu sepertinya. Jadi Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi lebih ke kehendak kamu sudah bisa untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi masih belum lepas untuk keinginan untuk berbuat
dosa sampai dalam keadaan dimuliakan, ya. Nah, alasan kehendak bebas di state of grace ini memilih dan melakukan sebagian yang baik dan yang jahat adalah sebagai berikut, ya. Jadi kita di dalam state of grace ini, manusia yang telah dilahirkan kembali, itu yang ada itu adalah kemampuan untuk melakukan yang baik sesuai kehendak Tuhan itu ada. Karena apa? Roh Allah ada di dalam hati kita, dan kita belajar firman Tuhan untuk memahami mana kehendak Allah, mana yang bukan, ya. Oke? Jadi dia jadinya bisa milih. Yang ada apa? Kemampuan untuk berbuat baik. Kalau dalam keadaan natural apa? Seluruhnya jahat. Oke? Nah, karena pikiran dan kehendak mereka yang dilahirkan kembali tidak sepenuhnya diperbaharui secara sempurna dalam kehidupan ini, masih banyak sisa-sisa kebejatan yang melekat pada manusia selama masih ada di dalam daging. Sewaktu kita belum mati, masih ada tubuh, masih bisa berbuat jahat, saudara. Sehingga pekerjaan mereka lakukan tidak sempurna, yaitu tercemar oleh dosa. Seperti yang Roma 7 ayat 18, aku tahu bahwa di dalam diriku, yaitu di dalam dagingku, tidak ada hal yang baik. Yang kedua, karena mereka yang dilahirkan kembali tidak selalu dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat, tetapi kadang-kadang mereka dibiarkan Tuhan untuk suatu masa, sehingga Tuhan dapat merendahkan mereka. Namun meskipun mereka dibiarkan sendiri untuk sementara waktu, mereka akhirnya tidak binasa karena Tuhan dengan cara dan waktunya sendiri memanggil mereka untuk bertobat. Contohnya Salomo. Salomo itu kan yang mau bikin bait suci Tuhan dan gitu, ya. Kadang-kadang Tuhan biarin. Waktu Tuhan biarin dia, waduh, istrinya jadi 1000. Dia udah berglamor sama uang, kemuliaan. Tapi Tuhan tidak menghendaki dia binasa. Pada waktu dia umur udah mau menjelang akhir hidupnya, dipanggil untuk bertobat. Siapa yang lakukan? Tuhan. Dia sendiri bisa nggak? Tidak. Ya kan? Dipanggil, disuruh bikin, Salomo, ya saya udah biarin kamu cukup lama loh untuk kesenangan semua, ya kan? Sekarang saya panggil bertobat. Sadar nggak? Oh, sadar Tuhan. Oke, kamu tulis kitab pengkhotbah, dia bilang. Nah. Jadi gitu, saudara, ya. Nah, singkatnya setelah lahir baru, ada kecenderungan untuk memilih sebagian yang baik dan sebagian lagi yang jahat. Ada kecenderungan untuk kebaikan karena pikiran mulai diterangi dan diubah, ya, dengan firman Tuhan tentunya, mulai dalam ukuran tertentu berbalik ke kebaikan dan mulai kataan baru. Ada kerentanan terhadap kejahatan karena orang-orang kudus hanya diperbarui secara tidak sempurna dalam hidup ini, mempertahankan banyak kelemahan dan keinginan jahat karena dosa asal yang masih melekat pada mereka. Oleh karena itu, perbuatan baik yang mereka lakukan tidak sepenuhnya baik. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, orang percaya yang dilahirkan kembali dengan bebas memilih yang baik, namun kebaikan itu bercampur dengan kejahatan karena sisa dosanya. Menggunakan kebebasannya untuk memilih yang baik dengan sempurna hanya ada dalam kondisi yang keempat. Oke? Nah, ini kita masih ada kondisi keempat adalah the state of glorification, ya. Nah, dalam keadaan ini, keinginan manusia akan bebas memilih hanya yang baik, saudara. Nah, jadi dalam state ini, manusia akan bebas memilih hanya yang baik dan bukan yang jahat. Ini akan menjadi derajat tertinggi atau kebebasan sempurna dari keinginan manusia ketika kita menaati Tuhan selamanya. Dalam keadaan ini, kita tidak hanya tidak akan berdosa, tetapi kita akan membencinya di atas segalanya. Ya, kita tidak lagi dapat berbuat dosa. Sebagai bukti, kita akan dapat mengemukakan alasan-alasan berikut. Pertama, pengetahuan yang sempurna tentang Tuhan kemudian akan bersinar dalam pikiran, sementara akan ada keinginan yang paling kuat dan paling kuat dari keinginan hati untuk menaati Tuhan, sehingga tidak ada ruang tersisa untuk ketidaktahuan atau keraguan atau penghinaan terhadap Tuhan. Kedua, dalam kehidupan yang akan datang, orang-orang kudus tidak akan pernah ditinggalkan. Nah, kalau dalam state of grace itu mungkin dibiarkan setiap saat, ya, untuk merendahkan mereka, untuk mereka
kasih tahu mereka itu daging mereka sebenarnya seperti apa. Tapi semua itu cara Tuhan ya. Tetapi dalam hal ini, orang-orang kudus itu tidak pernah akan ditinggalkan karena udah bersatu selamanya, saudara. Ya, tidak pernah akan dibiarkan. Ya, akan tetapi terus-menerus dan selamanya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga tidak mungkin, ya, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menyimpang sekecil apapun dari yang benar. Sebenarnya waktu Adam, Tuhan udah membuat itu sempurna. Tetapi Tuhan mau kasih tahu, manusia itu tidak bisa tanpa ada aku di hadiratnya. Jadi waktu Adam itu ditinggalkan, dia sama Hawa, dihasut setan, jatuhlah mereka dalam dosa. Tuhan mau kasih tahu, tanpa ada aku di dalammu, kamu tidak bisa buat apa-apa. Ini ada saat manusia dalam status glorification, di mana Tuhan nama manusia tidak, manusia itu tidak ditinggalkan Tuhan sama sekali. Saat itu manusia baru bisa tidak membuat kejahatan, tidak menyimpang sekecil apapun dari yang benar. Oleh karena itu dikatakan mereka seperti para malaikat Tuhan di surga. Kita akan menjadi seperti dia. Malaikat yang baik cenderung hanya akan kepada yang baik, karena mereka baik, sama seperti malaikat jahat di sisi lain cenderung kejahat karena mereka jahat, tapi kita akan menjadi seperti malaikat yang baik. Oleh karena itu, kondisi kita akan menjadi salah satu yang jauh lebih unggul daripada Adam sebelum kejatuhan. Adam memang benar-benar serupa dengan Tuhan, tetapi dia memiliki kekuatan untuk menghendaki yang baik dan yang jahat. Tetapi saat kita nanti, kita hanya bisa menghendaki yang baik. Oleh karena itu, dengan semua pemberiannya, dia memiliki kelemahan tertentu, yaitu kemungkinan untuk jatuh dari Tuhan. Yang ketiga, sama seperti orang fasik cenderung dan dituntun untuk melakukan kejahatan hanya karena mereka jahat, jadi kita akan cenderung pada apa yang baik dan mencintai dan memilihnya sendiri karena kita akan menjadi yang baik dan tidak dapat diubah. Kita kemudian akan ditegakkan sepenuhnya dalam kebenaran dan kesesuaian dengan Tuhan, sehingga tidak mungkin bagi kita untuk jatuh darinya. Ya, maka tidak mungkin bagi kita untuk menginginkan sesuatu yang jahat, karena kita akan dipelihara oleh kekuatan ilahi dalam keadaan kebebasan sempurna, di mana kehendak akan memilih yang baik saja. Jadi dalam state of glorification, kehendak kita akan memilih yang baik saja. Tapi memilih secara bebas, saudara. Ya. Jadi, saudara sebagai penutup, setelah kita pelajari bahwa Alkitab mengajarkan bahwa manusia setelah kejatuhan tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan memang telah kehilangan kekuatan untuk melakukan kebaikan, dia benar-benar bebas untuk memilih dan bertindak sesuai dengan sifatnya sendiri, sama seperti orang yang dimuliakan dengan bebas memilih untuk menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Untuk saat ini, dalam keadaan natural, manusia tidak memiliki kekuatan untuk menyenangkan Tuhan tanpa diubah sifatnya secara radikal oleh Roh Kudus. Jadi saudara, metode dan pesan penginjilan kita harus sangat dipengaruhi oleh fakta ini. Dan itu semua sangat penting bagi iman Kristen. Jadi saudara, ini adalah sharing saya mengenai free will. Tuhan Yesus memberkati.